Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat serasi dimanapun berada. Hari ini kembali lagi dengan saya Nikadek Mardiasni, penyuluh agama Hindu pada program acara podcast Serasi Semangat Ngonten Moderasi. Ya, bagaimana kabarnya sahabat serasi dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hari ini tentu di hari Senin, hari yang cerah ini, kembali podcast serasi menampilkan program acara yaitu Sapa Penyuluh. Nah, apa itu Sapa Penyuluh? Sapa Penyuluh itu teksnya inovasi, kontribusi, dan inspirasi. Jadi Sapa Penyuluh ini bagaimana ada dialog inovasi, kontribusi, inspirasi dari penyuluh ya, penyuluh agama KUA Denpasar Selatan ya, penyuluh lintas agama. Jadi hari ini saya tentunya tidak sendiri loh sahabat serasi, saya ditemani oleh Ibu cantik. Iya, sekaligus juga rekan saya sebagai penyuluh ya. Jadi Ibu Maya Setiawati Maya ya, Jangan terbalik. Jangan terbalik, Ibu Setiawati Maya Dari dari penyuluh agama Kristen. Iya. Selamat pagi semuanya, sahabat serasi. Iya, sudah disapa ya oleh Ibu Setiawati Maya. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan baik sekali. Terima kasih. Tungkara, semoga selalu dalam keadaan sehat, baik Ya. gitu ya Bu ya. Pokoknya selalu gimana Ibu? Semangat pagi, sehat-sehat bahagia. Sehat-sehat bahagia. Asik banget. Ini perlu saya ingat-ingat ya. Berarti kalau semangat itu ya. Iya, semangat pagi, sehat-sehat bahagia gitu. Oke. Iya Ibu ya. Baik Ibu, gimana Ibu untuk aktivitas pekan hari ini? Ya, harus bilang ini ya, Happy Monday ya. Happy Monday. Setelah kesibukan minggu kemarin, sekarang harus tetap happy. Iya. I love Monday. Ya, tidak terasa weekend itu cepat berlalu ya. Betul. Tiba-tiba sudah Senin saja. Tiba-tiba, aduh kapan ya nanti hari libur. Tapi kadang ya namanya kita penyuluh Ibu ya, di hari libur pun juga. Justru di saat-saat seperti itu banyak sekali kegiatan. Kegiatan pelayanan kepada umat Ibu ya. Ya, semoga selalu kegiatannya lancar Ibu. Amin. Juga bisa memberikan penyuluhan terbaik lah untuk umat. Benar. Itu kan udah bagian kita ya, tugas kita ya. Iya, benar sekali Bu. Baik sahabat serasi dimanapun berada, jadi hari ini pada Senin hari ini kita akan berdialog santai ini bersama Ibu Setiawati Maya. Panggilannya biasa Ibu Maya. Iya, betul. Ibu Maya. Jadi hari ini kami akan berbagi ya, sharing begitu ya, sharing mengenai tentang, sebenarnya ini topiknya ya relate dalam kehidupan, relevan juga dalam kehidupan, dan sekarang sedang juga menjadi isu ya. Betul. Menjadi ini isu dalam keresahan juga bagi sebagian kita ini. Kita ya, tentang penguatan etika keluarga ya, tentang penguatan etika keluarga melalui budaya 5S. Wow. Ini yang menarik ini. Ya, benar. Etika keluarga melalui budaya 5S. Tentu ini kita sudah dihadirkan ya narasumber. Jangan-jangan 5S itu apa tuh? Es kacang, es cincau, es cendol ya, karena mumpung panas-panas gini jadi pengennya es. Pagi-pagi sudah pengen es. Iya. Benar. Baik, jadi ya sebelum itu mungkin ya ini sangat menarik ya topiknya, penguatan etika keluarga yang melalui budaya 5S, budaya etika 5S. Nah Ibu, jika berbicara tentang etika ya, nilai-nilai etika keluarga sekarang ini kan tentu perubahan zaman yang begitu cepat ya sekarang ini, lebih-lebih dengan perkembangan teknologi kan itu Bu ya. Banyak gini video bahkan berita-berita yang beredar mengenai isu-isu atau konflik dalam kehidupan keluarga gitu. Ya mungkin diantaranya seperti
ada berita anak melawan orang tua. Iya benar, ngeri banget. Ngeri banget sih. Ada juga nggak ada anak berkata kasar kepada orang tua sehingga berujung pada konflik, di mana juga ada orang tua juga sampai melakukan tindakan kekerasan pada anak. Jadi sangat ya norma kesopanan itu Betul. semakin tergerus Ibu ya. Jadi Iya. inilah yang perlu menjadi perhatian, karena seiring dengan perkembangan zaman tentu kita tidak bisa yang namanya pungkiri yang namanya media digital itu kan ya selalu akan berkembang begitu. Jadi itulah bisa mengubah mindset pola pikir seseorang. Itu ini ya, saya ngalamin sendiri nih ya Madi ya. Kemarin itu kan sekarang nih Denpasar kan agak macet ya. Ya agak macet, hujan gitu ya. Nah, kemarin itu waktu saya menuju kantor itu kebetulan karena hujan jadi kami pakai mobil begitu. Terus di perempatan itu tiba-tiba ada motor nyalip. Saya kan mau lurus nih, kami mau lurus. Lalu ada mungkin anak SMP begitu naik motor nyalip, terus bukannya dia malahan nikung kita gitu. Padahal kita mau lurus, dia udah nikung. Lalu kan kita ya yang di belakang saya ini pencet klakson begitu. Lalu dia balik gitu loh, balik terus maki-maki. Coba, padahal posisi itu kan sebenarnya dia yang salah ya. Terus kemudian yang klakson itu bukan saya, bukan kami gitu loh, tapi orang lain. Tapi dia maki-maki ke kita gitu loh, sampai kita kaget sekali loh. Sekarang ini anak-anak yang gitu tuh berani, terus kata-katanya kasar banget, sampai ini apa orang tua yang ngajarin sopan santun atau bagaimana gitu ya. Dan itu sangat meresahkan itu. Kata-kata yang kasar, kemudian perilaku yang enggak sopan. Padahal kan sebenarnya kalau andai kata kami kencang, itu pasti dia kan celaka ya. Karena dia nikung gitu loh. Tapi malahan dia seakan-akan nyalahin kita gitu. Nah, itu memang keresahan. Iya, keresahan. Dan ini bukan lagi masalah yang sederhana sebenarnya. Ini perlu dilacak kemana nih akar-akarnya nih. Iya gitu ya. Jadi inilah yang menjadi poinnya apa, peran di dalam keluarga. Betul. Artinya peran di dalam keluarga, karena kan kita ketahui Bu ya, pendidikan awal, fondasi awal itu kan dimulai dari keluarga. Benar. Keluarga sebagai benteng utamanya, artinya yang memberikan penguatan karakter itu kan dimulai dari keluarga. Sehingga itulah kalau peran keluarga, artinya perhatian di keluarganya kurang, ya berefek ke masyarakat, ke sosialnya dia juga gitu. Kadang ya mengerikan sekali sih anak-anak zaman sekarang, apalagi sudah dibekali gadget itu kan. Sangat-sangat artinya memprihatinkan gitu kan. Tidak hanya dari bicara, tapi perlakuan, tapi juga cara pakaiannya juga kadang sekolah, tapi kayak kok urak-urak nggak gini gitu loh, pakaiannya nggak mencerminkan anak untuk sekolah seperti itu gitu. Jadi itulah keresahan ya kalau kita berbicara tentang nilai-nilai pendidikan di dalam keluarga gitu kan. Jadi keluarga memang sebagai pondasi utamanya gitu. Nah Ibu, jadi kita berkaca nih bukan tentang keresahan itu sekarang dihubungkan dengan topik kita hari ini, penguatan etika keluarga melalui budaya 5S gitu Ibu ya. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan, nah ini yang hal menarik ini, penguatan etika keluarga melalui budaya 5S. Iya. 5S sendiri yang singkatannya kita samain dulu ya nih Madi ya. 5S yang dimaksud di sini adalah senyum, salam, sapa, sopan, santun ya. Itu ya. Jadi jangan jangan salah nih. Kalau umpamanya ini samain dulu. Nah, saya melihat bahwa memang kelima hal ini memang harus dimulai dari keluarga. Benar. Karena kan anak-anak itu dari kecil lingkungan yang paling pertama dia temui adalah keluarga, baru lingkungan sekitarnya, lingkungan sekolah, terus kemudian lingkungan lebih besar lagi masyarakat. Nah,
Tapi kadangkala sekarang ada disfungsi dalam keluarga. Kenapa coba? Karena kan memang kita nggak bisa tutup mata juga ya, situasi kan perekonomian. Jadi kadang-kadang anak-anak tuh nggak ada yang ngawasin. Kadang-kadang mereka juga dengan bebas nonton tanpa filter ya, dengan budaya yang berbeda. Jadi kadang-kadang kehilangan tuh yang namanya budaya Indonesia kan sebenarnya budayanya santun ya. Malahan Bali itu paling terkenal tuh dulu karena keramahannya, kesopanannya, keamanannya dan semuanya. Tapi sekarang ini kelihatannya ini bahaya yang sedang mengancam nih, karena generasi ke depan ini seperti kehilangan ciri khasnya itu. Dan saya melihat memang ini masalahnya adalah bagaimana keluarga-keluarga kembali lagi untuk menjadi benteng untuk anak-anak itu punya karakter yang baik gitu. Nah, 5S ini nggak bisa instan ya, tapi itu melalui suatu proses dari masa kecilnya gitu loh, dari masa kecilnya waktu tinggal di rumah dengan ayah ibu, karena peranan ayah dan ibu itu kan tentu menjadi apa yang anak lihat, jadi model teladan. Nah, kalau umpamanya ayah ibunya juga nggak memberikan teladan yang baik itu, maka anak-anak juga pasti akan meniru yang nggak baik itu. Oleh sebab itu memang kita mesti introspeksi diri juga ya. Jadi orang tua, kenapa anak saya kayak gitu? Ya coba introspeksi. Jangan-jangan di rumah juga seperti itu. Nah, ini yang 5S, senyum. Nah, ini ayah ibu kadang-kadang kan kalau di rumah itu bukannya senyum ya, udah mukanya asem banget gitu. Anak-anak ngelihat, oh begini rupanya berinteraksi dengan orang lain ya tanpa senyum. Tapi ya memang harus dimulai dengan senyum, dengan suami, istri senyum itu kan indah ya. Asik ya. Terus kemudian saling sapa dengan dengan ramah ya, bukan hey tapi kan menggunakan kata sayang misalnya, ayo nak sayang, lembut begitu ya. Nah itu dimulai dari keluarga sih Madi. Jadi tapi kadang-kadang kita udah kehilangan yang itu ya, karena kita sibuk. Hey, woi, waduh, anak-anak ngomongnya gitu, woi, ini bagaimana? Ini sampai ke orang tua juga pakai woi. Itu dah yang menjadi sapa yang memang sesuai ya selamat pagi, selamat siang, permisi begitu ya. Nah itu yang memang harus dikembangkan, dibiasakan kembali. Karena udah sibuk begini kadang-kadang udah nggak dilakukan. Nah tapi memang harus dimulai lagi, dibiasakan. Karena Montessori, Vygotsky itu tokoh-tokoh pendidikan tentang sosio emosi anak, itu memang mereka berkata bahwa kalau itu nggak dibiasain dari kecil, maka mereka nggak akan terbiasa untuk melakukannya gitu. Nah waktu kecil di mana? Pasti di dalam rumah kan, di dalam keluarga. Ataupun misalnya di penitipan, harus orang tua pengganti yang memang memahami tentang pembiasaan hal-hal baik ini. Begitu Madi. Wah luar biasa sekali ya ini dari Ibu Maya, dan juga pengalaman Ibu sebagai orang tua gitu ya. Begitu. Jadi ya memang kalau budaya 5S ya yang tadi disampaikan, 5S. S yang pertama senyum itu ya, S yang kedua setelah senyum salam. Salam. S yang ketiga sapa. S yang keempat sopan dan santun. Ini tidak berdiri sendiri. Benar. Ini menjadi satu kesatuan sehingga 5S, maka S besar itulah yang akan menciptakan sayang ya, artinya cinta kasih. Betul. Sayang, jadi sarangnya sayang, betul. Sarangnya gitu ya. Tapi artinya kan begini Bu, kalau kita bicara nih budaya 5S, memang artinya Indonesia ya memang memiliki norma ini menjadi ciri khas kan begitu. Betul. Ciri khasnya Indonesia. Tapi ya sekarang banyak karena perubahan perkembangan zaman itu, banyak anak-anak itu lebih lebih meniru, artinya gaya-gaya mungkin gaya-gaya gaya-gaya luar negeri kan begitu, sehingga inilah terkikis dari budaya 5S ini. Padahal 5S ini kan basic Bu ya. Betul. Pelajaran etika dasar gitulah, dasar di dalam keluarga. Makanya sekarang kan seperti
nilai budaya 5S ini seperti tidak begitu gimana ya, karena iya ya seperti ibu sampaikan, faktor-faktor kesibukan orang tua lah, sehingga banyak hal momen gitu, banyak hal kehilangan gitu, anak-anak tuh kehilangan momen gitu, hal kecil lah gitu, hal kecil, kata-kata seperti permisi, benar-benar, seperti kata bilang terima kasih, betul, bilang maaf, itu rasanya sekarang udah mulai tergerus dan terlupakan rasanya Bu gitu. Dan itu memang harus kita bangkitkan kembali. Jadi tapi nggak bisa cuman di satu sisi. Jadi memang di keluarga harus dibiasakan demikian. Di sekolah juga harus seiring selaras sama membiasakannya seperti itu. Dan di masyarakat juga membiasakan seperti itu. Jadi saya senang sebenarnya, maksudnya kayak budaya Bali ya, punya tingkatan, misalnya berbicara itu kan ada halus, ada yang sama sesama itu sangat menolong sebenarnya untuk bisa kalau dengan orang tua yang kita berbicara dengan bahasa yang seperti ini. Sama di latar belakang di Jawa Barat juga gitu, ada halus, ada kasar. Jadi kemudian itu kalau dibiasakan dari kecil, kita udah bisa, oh ini dengan orang ini saya akan berbicara seperti ini gitu. Tapi sebenarnya di luar juga ada yang seperti itu. Hanya memang sekarang ini dengan dengan kecepatan teknologi dan lain sebagainya, kadang-kadang nggak kefilter. Yang malahan masuk adalah yang agak kasar tadi itu ya. Jadi akhirnya pengen gaya, pengen keren, akhirnya ngikutin cara itu. Nah, itu memang kita mesti antisipasi. Dan sebagai penyuluh nih, ketika kita masuk dalam bimbingan penyuluhan kepada keluarga-keluarga, ya memang hal ini perlu diingatkan kembali dan juga dimotivasi, digairahkan supaya keluarga-keluarga ambil bagian. Soalnya generasi ke depan tuh kan tanggung jawab kita. Iya, benar. Kalau tahu itu ya, puisinya Khalil Gibran tuh kan, anak itu adalah titipan. Jadi bukan milik kita. Jadi kalau dia mau jadi apa ke depannya tuh kan kita yang harus membentuk dia dari awal. Gitu. Dari awal. Benar. Gitu loh Madi. Ini berarti persiapan ya. Jadi pengen nanya kapan. Gitu, tapi itulah rasa-rasanya repot juga Ibu. Tapi santai aja lah. Pasti bisa, apalagi modalnya udah banyak, udah ngobrol banyak nih. Itu karena mengamati dinamika kehidupan orang berkeluarga. Wow, gitu. Jadi memang perlu, iya benar Ibu. Jadi perlu kita dulu artinya sebagai karena kita sebagai orang tua kan menjadi role model, soalnya anak ya seperti buah tidak akan jauh dari jatuh dari pohonnya. Itu. Jadi kan mencerminkan bagaimana orang tuanya, ya seperti itulah gitu anaknya. Jadi itulah ya seperti tadi Ibu menyinggung tentang budaya Ibu ya, budaya norma kesopanan. Kalau mungkin di Jawa Barat gitu, di Bali ya mungkin secara basic ya namanya berbicara kesopanan tentang mengucapkan senyum, salam sapa, sopan santun itu pasti sama, tapi kan mungkin ada berbeda kultur budaya. Iya, benar. Tapi itulah, jadi kita perlu ini juga perlu tanamkan pada anak-anak agar mengikuti norma yang budaya di lingkungannya itu sendiri. Benar, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Benar nggak tuh? Benar nggak? Jadi kalau emang budayanya di situ begitu, janganlah buat yang aneh-aneh. Dan sekarang apalagi anak-anak tergerus dengan sosial media gitu. Kadang ya kan perlu etika, misalnya bicara lo, gue, kamu, aku. Kalau sama temen oke lah, tapi masa sama orang tua kamu kan nggak, kurang etikanya itu ya. Jadi itulah yang perlu ditanamkan, artinya norma budaya disesuaikan dengan lingkungan ya. Contohnya seperti di Bali memang ada yang mana perlu kan ada bahasa itu Bu, ada bahasa Andap, Sor, Singgih gitu, ada 3 tingkatan. Andap ya bahasa biasa, Sor bahasa yang lebih dihalus, dan Singgih itu memang bahasa yang paling halus itu. Iya, benar. Jadi leluhur kita sudah sangat luar biasa sekali mengajarkan. Artinya apalagi dulu sangat kental sekali mengajarkan nilai-nilai kebudayaan, apalagi nilai etika itu sendiri Bu ya. Namun inilah yang menjadi ya ini tantangan sih juga Bu ya, tantangan untuk kedepannya. Karena saya kemarin juga pengalaman Bu di
saya berbagi di salah satu Banjar gitu, Ya. berbagi ke yayasan TK gitu, dan juga sama orang tuanya. Kadang ya saya ngobrol sama orang tuanya, ada begitu juga keluh kesah gitu kan. Ya bahkan orang tuanya begini, saya menyekolahkan kan dari TK ini bukan dalam artian lebih kepada dari segi intelektualnya, tapi saya ingin bagaimana anak saya tuh berkarakter gitu. Iya. Karena ya orang tuanya pun juga merasakan gitu hal-hal yang semacam saat ini, anak-anak tuh banyak sekali yang sudah tergerus karakternya itu. Jadi itulah artinya yang penting itu budaya 5S itu artinya basic, artinya itu coba jadi dasar gitu kan Bu ya. Iya betul. Apalagi inilah yang akan menjadi dasar untuk bagaimana bisa berinteraksi kan, bersosialisasi. Jadi memang sebagai penyuluh kita perlu membekali, memperkuat hal ini kepada orang tua. Jadi kalau saya di Kristen, ketika saya membimbing orang tua nih, maksudnya untuk penguatan ini, memang 5S itu adalah sesuatu yang sepertinya itu biasa-biasa aja. Tapi itu nggak akan bisa kalau nggak dimulai dan terus-menerus. Alkitab itu mencatat satu bagian bahwa orang tua harus mendidik anak itu dengan berulang-ulang. Soalnya kalau enggak, anak itu kan bisa lupa ya. Tapi kalau itu berulang-ulang dalam setiap kegiatan, dalam setiap keadaan, itu akan menjadi sesuatu yang terbiasa. Terbiasa dan oh iya, karena dari kecil saya udah belajar ini, makanya dia udah biasa ngelakuin ini. Dia kalau nggak ngelakuin ini, saya nggak enak gitu. Jadi memang untuk sebagai penyuluhan, kita sebagai penyuluh secara khusus saya mengingatkan, yang pertama itu tugasnya orang tua adalah untuk menjadi teladan buat anak-anak. Jadi anak-anak harus belajar dari perilaku orang tuanya. Jangan bicara kenapa anak ini begini begitu, kalau umpamanya ternyata kita juga melakukan. Oleh sebab itu yang pertama ya, ingat bahwa anak itu titipan dan kita harus mengajar dia melalui keteladanan kita. Yang kedua itu orang tua itu harus diingatkan bahwa nilai-nilai atau value paling pertama dimulai dari keluarga. Jadi bagaimana menghormati Tuhan, bagaimana melakukan kegiatan keagamaan, sampai interaksi sosial dengan sesama, itu adalah tanggung jawab orang tua untuk menanamkan nilainya, termasuk sopan santun tadi. Seperti mengajarkan bagaimana menghormati orang tua, misalnya dengan salam, dengan cium tangan, atau misalnya tadi ya permisi, maaf dan lain sebagainya itu. Nah itu nilai-nilai itu ditanamkan oleh orang tua sejak dari rumah begitu. Kemudian ada lagi yaitu mendorong empati. Jadi pembiasaan itu mendorong empati anak, membiasakan anak berbagi ya. Terus tadi senyum itu ya, senyum, jangan asem aja mukanya gitu ya, tapi senyum, sukacita begitu, seneng, ramah begitu. Itu memang dimulai di dalam keluarga. Jadi kalau mamanya biasa jutek gitu sama anaknya, jangan harap anaknya jadi ramah ya. Itu bakalan lebih jutek dari loh, saya belum ngegas kata mamahnya. Kok kamu udah ngegas? Ya itu dia, kalau anak-anak itu nyontoh pasti ditambahin. Terus kemudian ada lagi untuk penguatannya itu adalah dengan memberikan apresiasi kepada anak itu ketika dia melakukan perilaku yang 5S tadi. Kalau dia senyum dengan tulus dan ramah begitu, kalau dia sopan, terus kemudian kata-katanya santun, orang tua juga perlu memberikan apresiasi ya. Jadi dipuji ya, kamu itu anak yang sopan, anak yang baik, anak yang menunjukkan perilaku yang baik. Jadi memang kalau untuk ini orang tua memang harus juga diingatkan, diajar, dan ini ada dalam bimbingan pranikah harusnya, supaya ketika nanti punya anak mereka udah siap gitu loh. Nah itu kan tugas kita juga ya. Ya emang nggak gampang ternyata. Jadi saya ini gimana ya, pranikah nih? Oh iya, sudah konseling ini. Nah itu lah Ibu ya. Jadi jadi gini ya sahabat serasi, kita
di Kementerian Agama ya khususnya kami memang memiliki program Ibu ya, program mengenai penguatan keluarga, ada program pranikah dan pasca nikah gitu. Ya, silakan jika ingin mau bimbingan konseling terkait dengan permasalahan di keluarga bisa ya hubungi kami, ada di kantor KUA di masing-masing kecamatan, ada KUA Denpasar Barat, Denpasar Selatan, ada juga KUA di Denpasar Timur dan di Denpasar Utara gitu. Ya Ibu sangat luar biasa sekali, pagi tadi sudah Ibu mengutip salah satu kitab itu dari kitab ulangan 6. Oh, Itu jelas banget untuk mengajar dengan berulang-ulang. Dan itu tanggung jawabnya orang tua. Di sana tuh ajarlah anakmu, itu udah orang tua nggak ngajar anak itu udah dosa banget di hadapan Tuhan. Benar-benar. Karena memang titipan, soalnya titipan Tuhan tuh. Iya benar sekali, karena ya semua agama juga pasti memberikan ajaran terkait. Tapi ngomong gimana di Hindu gimana? Kalau di Hindu tentu ya sama juga sih Bu, ada artinya ada ajaran-ajaran atau etika-etika terkait dengan penguatan etika dalam keluarga, khususnya pendidikan anak. Jadi ada salah satu ini di dalam kalau di dalam Hindu, anak yang mulia itu disebut dengan suputra. Suputra, su artinya baik, putra artinya anak yang mulia. Bagaimana menjadi anak yang mulia? Ya ini role modelnya melalui dari orang tua. Jadi orang tua ibarat kalau di Hindu di dalam Mano Dharma Sastra disebutkan bapak, ayah seperti akasa, langit, ibu pertiwi. Jadi menyatu, sehingga itulah penyatuan dengan atas dasar cinta kasih, sehingga melahirkan artinya bisa dapat memberikan melahirkan satu anak yang mulia suputra ini. Jadi ada dalam kitab Rasa Muscaya sloka 242 menyatakan bahwa ada 3 peran orang tua dalam kitab Sarasa Muscaya di dalam agama Hindu. Yang pertama ada anadata. Anadata itu di mana orang tua harus mampu memberi, tidak hanya memberi kebutuhan secara pendidikan, tapi kebutuhan yang primer Ibu, betul. Sandang, pangan, papan itu. Kemudian pranadata, orang tua harus mampu membangun, nah ini penting, jiwa si anak melalui pendidikan karakter itu, 5S itu. Kemudian sarira kerta, bagaimana orang tua mampu mengupayakan kesehatan, tidak hanya kesehatan jasmani, tapi yang paling penting adalah kesehatan rohani. Betul. Benar sekali. Jadi sama mungkin seperti yang Ibu sampaikan, jadi memang penanaman agama itu perlu Ibu ya. Banget. Itu dasar banget itu. Itu dasar ya, benar. Itu dasar sekali, artinya penanaman secara rohani. Bagaimana anak-anak, kalau di dalam Hindu kan ada ajaran yang namanya cinta kasih, bakti ya. Bakti kepada Tuhan, tidak hanya bakti kepada Tuhan, bakti kepada sama, bakti juga kepada lingkungan. Betul. Melalui ini dasar basicnya apa, 5S ini. Jadi dengan sukacita, dengan senyum, senyum kan tanda keramahan. Kalau coba bayangkan, kalau misalnya tidak senyum, bagaimana satu poin aja tuh tidak senyum gitu, itu kan sudah menunjukkan kenapa ya orang ini gitu. Itu aja sudah berpikir beda gitu kan, apalagi salam tidak ada, sapa juga tidak gitu. Inilah perlu penanaman dari orang tuanya ya, dari sejak dini gitu ya. Baik Ibu, ya jadi luar biasa sekali Ibu ya. Saya juga dapat gini nih bimbingan konseling dari Ibu Maya. Ya itu dah. Memang di dalam Kristen itu ya memang yang paling mendasar itu tadi sama ya, tentang mengasihi Tuhan itu. Dan itu nggak bisa kalau nggak lewat keluarga. Jadi bisa, tetapi hasilnya itu kurang maksimal mungkin, karena keluarga itu kan waktu bayi masih di dalam kandungan itu kan di dalam lingkungan keluarganya. Dan penelitian modern berkata bahwa pendidikan anak itu memang dari sebelum lahir ya, karena dia adalah manusia, jadi dia udah punya kemampuan untuk menyerap semua pengetahuan dan lain sebagainya sejak mereka kecil. Jadi nasihat firman Tuhan katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi kalau anak udah diajar
dari kecil dibiasain untuk lakuin kebaikan, melakukan 5S tadi, Iya. maka kedepannya tuh ketika dia dewasa dia akan sudah terbiasa dan dia akan menunjukkan hal itu dalam kehidupan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi itu yang mungkin bekal buat kita ya. Iya. Jadi jangan main-main nih tentang pembiasaan ini supaya jangan kecolongan. Iya, Dan benar generasi sekali. ini emang butuh untuk kita perhatikan gitu. Baik, luar biasa sekali ya. Baik, luar biasa sekali Ibu. Jadi dialog kita hari ini mengenai tentang penguatan etika keluarga melalui budaya 5S. Ya, Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Wih, keren. Ya. Baik, sahabat serasi dimanapun berada, jadi itulah ya dialog kita pada pagi hari ini ya mengenai penguatan etika keluarga. Jadi yang namanya kalau kita berbicara keluarga, kule dan warga. Itu mohon izin Ibu ya. Kalau yang mengambil dari kata keluarga itu dalam bahasa Sanskerta, kula artinya abadi, warga artinya ikatan. Ikatan yang abadi, persatuan yang terjalinnya, ikatan anggota keluarga seorang ayah atau suami, ibu atau istri dan anak. Sehingga bagaimana mewujudkan keluarga yang sejahtera itu dengan bagaimana kita mampu memberikan cerminan itu budaya 5S ya. Sebagai basic manner itu basic manner itu kan nilai tata krama ya, etika di dalam keluarga. Jadi dimulai dari role modelnya adalah peran orang tua. Betul. Ketika orang tua bertumbuh, anak pun akan bertumbuh. Begitu. Jadi semoga sahabat serasi dimanapun berada yang yang sudah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga, semoga dialog podcast hari ini bisa bermanfaat ya. Kalaupun nanti silakan sahabat serasi ya dimanapun berada jika ingin berkonsultasi kami ada ya pelayanan terkait dengan bimbingan keluarga, yaitu kalau di Kristen mungkin programnya apa namanya Bu? Keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera. Oh ya, kalau di Hindu ya mohon izin Ibu, kalau di Hindu namanya keluarga rumah bina keluarga Sukina. Jadi itu ada konseling terkait dengan bimbingan pranikah, pasca nikah ya. Dan juga kalau di Hindu ada bimbingan juga ada dharmika. Dharmika itu artinya kembali pada jalan Weda ke Hindu itu. Kemudian ada juga tidak hanya penguatan keluarga, jadi kami juga ada layanan-layanan yang lainnya. Misalkan ya seperti bimbingan penyuluhan terkait keagamaan itu di masyarakat gitu ya. Baik sahabat serasi dimanapun berada, jadi demikian dialog kita pada pagi hari ini. Ibu Maya terima kasih. Sama-sama, saya senang sekali ketemu. Jadi kapan kita konseling? Jadi ulang lagi. Diulang lagi sama Ibu ya. Oke, jadi ya khususnya saya sih yang perlu belajar dulu Ibu ya. Karena saya belum menapaki yang namanya masa berumah tangga, tapi ini benar-benar pembelajaran yang tentu yang sangat luar biasa sekali ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu ya atas waktu dan kesempatannya telah hadir di KUA Denpasar Selatan. Ya semoga tidak nggak bakal kapok. Nggak bakal kapok. Semoga nanti bisa lagi sharing Ibu ya. Ya siap. Baik sahabat serasi dimanapun berada, demikianlah dialog kita hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon maaf apabila dalam perkataan, dalam sikap kami ada yang kurang berkenan, terdapat kekeliruan, ketidaksempurnaan. Mohon maaf. Semoga sahabat serasi dimanapun berada bisa berkenan dan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat ya untuk untuk bermanfaat lah untuk kehidupan sahabat serasi dimanapun berada. Baik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri podcast serasi hari ini dengan mengaturkan terima kasih. Salam moderasi. Salam moderasi. Bye bye. Ya,